Oke Bu, jadi saya masih Heeh, masih coba-coba Bu. belajar di situ ya. Oke. Iya, Paling nggak memainkan dulu letak-letaknya gitu ya. Oke, Nisa membuka link simulasinya. Ya Ibu, tapi mohon maaf tadi saya baru join karena baru nyala listriknya, Oke. jadi masih Heeh. agak bingung Ibu. Ya, oke. Tapi sudah membuka simulasinya, linknya. Sudah Ibu. Oke, ya. Oke, sambil dibuka, sambil dimainkan. Bila ada yang, oh ini apa Bu ya? Saya ketinggalan. Kalian langsung ditanyakan bisa. Baik, ini sudah ada gabung semua. Baik. Oke, sudah gabung semua. Sambil memainkan simulasi yang ada di sana. Sambil saya share bukan penjelasan ya, beberapa reduksi ya untuk format tugas praktikum ya, istilahnya format tugas praktikum ya, karena praktikumnya kan simulasi, jadi saya sebut sebagai format tugas bukan format laporan ya. Ada dua pekerjaan utama di dalam topik ini, yaitu penentuan kalibrasi dan penentuan dimensi objek mikroskopis. Oh ya, saya sampaikan dulu ya, di praktikum mata kuliah pilihan ya, teknik ya bukan teknik mikroskopi ya, kalau saya di mata kuliah praktikum mata kuliah pilihan ya, mahasiswa saya berikan ada nilai kemandirian juga ya di dalam menjalankan praktikum, kemandirian dan inovasi ya dalam menyelesaikan tugas-tugas praktikumnya. Nah, karena itu salah satu hal tersebutlah maka di sini inovasi dari praktikan diperlukan ya. Pakem-pakemnya tidak saya tuliskan ya secara detail atau secara kaku. Ya, masing-masing mahasiswa bisa berinovasi bebas ya, namun clue-nya masuk gitu, clue-nya masuk. Nah, oke. Clue di sini adalah ada penentuan nilai kalibrasi, ada penentuan dimensi objek mikroskopis. Nah, terus kemudian yang terkait dengan kalibrasi, tadi kan saya tunjukkan ada berbagai ragam bentuk dari mikrometer okuler, gitu ya, yang sudah kita ketahui dan sudah pernah kita punya pengalaman, ada yang standar, gitu ya. Nah, yang saya inginkan di praktikum ini adalah bukan yang standar ya, tetapi yang variasinya. Milihnya bebas juga, kan spesimennya juga bisa dipilih ya, mana spesimen yang mana cocok diukur ya dengan menggunakan mikrometer yang apa gitu ya, tetapi tidak yang standar ya, tidak yang standar. Nah, ini disinilah maaf inovasi dan kemandirian praktikan saya nilai gitu ya, saya nilai ini akan kelihatan. Nah, jadi kalibrasinya tentunya adalah bukan mikrometer okuler ya yang biasa, tetapi mikrometer okuler yang variasinya tadi ya, silakan dipilih variasinya. Nah, sehingga untuk penentuan kalibrasi, nah, yang masih hendak menentukan kalibrasi mikrometer yang standar, ya, yang linear itu boleh ditambahkan, ya, maksudnya untuk memulai awal, ya, tidak langsung ke kalibrasi mikrometer yang advance, ya, boleh ditambahkan. Kalau toh tidak, Bu, saya sudah bisa, Bu, kalibrasi sudah hafal, langsung ke yang advance tidak masalah, ya, tidak mengurangi nilai, ya, tidak mengurangi nilai. Tapi kalau kemudian yang advance terus salah kalibrasinya, nah yang itu yang mengurangi nilai gitu ya. Jadi mau langsung advance atau ada kalibrasi yang mikrometer standar dulu, boleh. Kalau standarnya ada dikerjakan, yang advance-nya juga dikerjakan, salah ya kurang nilainya gitu ya. Oke, silakan dipilih yang mana yang diperlukan, betul gitu ya, betul. Nah, oke, sehingga tentunya di sini perlu disampaikan okulernya yang jenis apa. Oke, yang ini yang tabel yang pertama ya. Ini yang saya reduksi. Ini tidak saya blok aja ya, biar kelihatan.
Nah, yang dipakai adalah 20, di blok nggak mau ya. Berarti gini aja, maaf. Jadi yang standar aja 20, 40 dan 100 ya. Jadi yang saya blok itu yang dipakai. Ya. 20, 40 dan 100 kali ya untuk magnifikasi lensa objektif. Nah, ini juga menyesuaikan ya, tidak selalu pakemnya 100 kali ya. Karena ada juga spesimen yang apabila dibesarkan 100 kali, itu spesimennya tidak bisa kelihatan full, hanya kelihatan intinya saja, ya, nukleusnya. Nah, sebenarnya tidak masalah gitu ya, namun sejak di penghitungan perbesaran kecil, yang dihitung juga nukleusnya, gitu ya. Sehingga perbesaran besar yang kelihatan hanya nukleusnya, itu yang dihitung adalah sel yang sama, bukan sel yang berbeda. Ya, jadi tentunya disesuaikan dengan spesimen yang dipilih, ya. Ada spesimen yang begitu dibesarkan itu besar sekali sehingga apa ya itu silakan dipilih karena itu kemandirian, kebebasan, inovasi ini saya apresiasi ya karena sudah praktikum advance gitu ya, sudah dipilihkan silakan memilih untuk menunjukkan kemandirian dan kompetensinya ya. Oke. Nah, oke, sesudah dipilih spesimennya, ya tentunya sesudah ngeklik sana, ngeklik sini, kemudian diputuskan, saya pakai spesimen ini, gitu ya. Oke. Nah, untuk spesimennya, ya, silakan memilih apa namanya 3 spesimen, ya 3 spesimen yang berbeda, ya. 3 spesimen yang berbeda. Ya, kalau yang di petunjuk masih dan seterusnya ya. Oke, karena kalau kelas yang tahun lalu sampai 10 spesimen saya minta ya. Ini 3 spesimen saja dengan magnifikasi paling enggak 3 magnifikasi yang sesuai ya, yang sesuai untuk spesimen tersebut ya, magnifikasi yang sesuai. Standarnya emang 20, 40 dan 1000. Tapi kalau tidak sesuai dengan spesimen yang dipilih, ya bisa memilih yang lain. Ya 3 saja cukup. Ya. Oke. Nah, di setiap kalau ini kalibrasi, maka pada saat sudah dapat alignment-nya, pensejajarannya antara mikrometer okuler ya dengan mikrometer objektif ya pada saat dimainkan. Nah, itu di screenshot. Nah, di screenshot hasil screenshot-nya dipastekan di sini, ditempelkan di sini. Ya, ditempelkan di sini. Demikian juga pada saat bergerak ke perbesaran 40 kali untuk kalibrasi. Demikian juga di sini. Ya, di screenshot-nya difoto. Nah, dan ditaruh di sini. Nah, kemudian dari situlah kemudian saya bisa menilai gitu ya, cocok atau tidak ya termasuk inovasinya. Terus kemudian di situ dihitung skala mikrometer okulernya berapa ya, ditulis skala mikrometer objektifnya berapa. Terus kemudian di sini nilai kalibrasinya berapa. Jangan lupa rincian perhitungannya ya. Ini kan rumusnya sama Bu, ya ditulis lagi tidak ada salahnya. Tinggal copy paste ya, tidak ditulis tangan. Tidak tulis tangan ya, ketik aja langsung di sini ya karena ada gambar yang perlu harus di copy paste. Ya, ini nilai kalibrasinya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf Bu, saya boleh izin bertanya Bu? Ini dengan siapa? Wisam Bu. Oh Wisam, silakan Wisam. Saya mau izin bertanya untuk nanti yang screenshotnya itu apakah hanya gambar mikroskopnya saja atau sama pengaturannya gitu Bu? Jadi semuanya screenshot. Gitu. Kan nanti kan kelihatan pada saat di screenshot ya tadi di contoh screennya tadi, bentar ya. Kalau pindah file itu juga, ini stop share ya, kalau pindah file ya. Oke, wes, gak apa-apa. Oke, jadi saya contohkan
Ini tadi ya. Ini share. Tadi ada di sini. Dari sini ya. Oke. Misalnya ini sudah alignment ya, sudah dinilai bahwa ini sejajar, gitu ya, sejajar. Nah, maka ini di screenshot, ya, bagian ini yang sudah jadi tentunya. Sehingga dari sinilah praktikan menghitung skala okulernya berapa, skala objektifnya berapa. Begitu, Wisam? Ya, begitu. Oke. Nah, ini bisa langsung ke sini tuh. Ini sekarang masuk ke Word ya? Sudah bisa langsung masuk ke Word? Saya Oke. Ya. Oke, begitu berarti caranya pindah. Kita harus baca. Oke, yang penentuan kalibrasi, apakah ada pertanyaan? Oke. Permisi, Bu. Silakan, bisa. Ya, izin memastikan, Bu. Berarti untuk kalibrasi ini kita manual menghitung nilai kalibrasinya, Bu ya? Betul, iya. Ya. Soalnya kalau yang di OptiLab itu kan setahu saya langsung auto kan ya, Bu, tinggal hanya memasukkan magnifier berapa. Betul. Terima kasih, Bu. Di simulasi itu sebenarnya juga kalau kita klik itu juga keluar angkanya. Namun bila saya cermati angkanya kok tidak sesuai dengan yang saya persepsikan begitu, ya, tidak sesuai dengan saya persepsikan. Bila anak-anak menghitung sendiri saja begitu. Ya, begitu Nisa ya. Baik, Ibu. Oke, nah selanjutnya penentuan dimensi objek mikroskopis ya. Tentunya tadi di awal sekali sebelum memulai mengisi ini tentunya kan dipilih spesimen yang tepat dan juga kira-kira bukan kira-kira ya dianalisa gitu ya, mikrometer okuler yang unik gitu ya, mungkin sekiranya menarik, rumit dan cocok ya, mungkin karena bentuk objeknya itu tidak lurus, horizontal atau vertikal, miring-miring gitu ya, sehingga tidak dipilih mikrometer okuler ini gitu ya yang tepat ya, itu dengan pertimbangan itu. Nah, maka spesimen itu, nah ini juga sama ya, magnifikasi lensanya ya tentunya disesuaikan dengan ini tadi ya, kalibrasinya pada perbesaran berapa ya, karena itu tadi awal sekali memang tidak langsung dikerjakan, jadi perlu ditentukan. Saya milih spesimen ini gitu ya. Spesimen ini ternyata kalau dibesarkan itu seperti ini gitu ya. 3 perbesaran mana yang saya pakai yang bisa menggambarkan image dari spesies tadi dengan bagus ya, tidak hanya sekedar kecil dan besar gitu ya, tapi ada sesuatu yang kelihatan berbeda dengan perbesaran yang berbeda gitu ya. Nah, dari situlah ditentukan, bahwa spesimen yang saya pilih karena kayaknya cocok semua deh untuk perbesaran misalnya 20, 40, 60 gitu ya. Cocoknya di 3 perbesaran itu bagusnya gitu ya. Kece-nya gitu ya, kalau dijadikan foto kalender gitu, bagusnya di perbesaran 20, 40, 60. Kalau begitu ditetapkan ya berarti kalibrasi di awalnya hanya menggunakan 20, 40, 60. Nah, seperti itu. Nah, bila ada modifikasi lain, dipersilakan, Bu. Saya tertarik spesimen 3 dan 5, Bu. Tetapi perbesaran uniknya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau berbeda-beda berarti tentunya melakukan kalibrasi di perbesaran yang sesuai dengan spesimen itu nanti yang akan diamati. Ya, tentunya itu ya. Masing-masing dengan konsekuensinya masing-masing. Nah, oke, tidak masalah. Ini adalah proses belajar. Ini saya gali adalah inovasi kemandiriannya gitu ya, dan kreatif inovasinya gitu ya, dan tentunya juga adalah kesungguhannya. Nah, oke. Nah, demikian juga dalam saat mengerjakan spesimen. Spesimen 1 nanti dituliskan ya spesimennya apa ya, sesuai dengan yang ada di simulasi tersebut, spesimennya apa. Sama juga dengan yang tadi, pada saat spesimen tadi sudah ditetapkan kalibrasinya
ya, bukan ditetapkan, dihitung ya bersama-sama ditunjukkan dengan mikrometer okulernya gitu ya. Nah, bagian itulah yang kemudian di screenshot ya, di screenshot. Jadi screenshot spesimen dengan mikrometer okuler. Nah, di sini fotonya diletakkan di kolom ini, dan kolom ini adalah ditunjukkan skala mikrometer okulernya. Nah, oke, dan seterusnya nanti perhitungan ukuran dimensi objek mikroskopisnya, gitu ya. Nah, pesan saya gini. Nah, spesimen, ya spesimen. Nah, spesimen ini, ya coba kita lihat 10 kali. Nah, ini kan kalau kita lihat spesimen ini yang pollen green ya. Kalau yang sedang memperhatikan simulasinya di laptop masing-masing bisa buka pollen green. Pollen green itu karena kecil-kecil sehingga bidang pandangnya kan lebar ya. Bidang pandangnya lumayan lebar, XY-nya lebar. Sehingga kalau kita geser, kita akan dapat spesimen yang berbeda ya. Kalau kita misalnya pilih 10 kali ya, coba kita lihat pilih 10 kali. Di situ kan ada beberapa polen ya, ada beberapa butir polen. Nah, yang difokuskan, yang dihitung ya tidak perlu semua, ya tidak perlu semua. Pilih polen tertentu, ya pilih polen tertentu. Yang mana yang menarik silakan berinovasi gitu, yang jelas ngukurnya, yang nggak ragu-ragu silakan. Ya. Nah, pada saat memilih polen tersebut, ya jangan lupa polen yang dipilih, ya misalnya saya memilih polen ini gitu ya, kok bentuknya cantik, 10 kali kelihatan dia gambarnya, nggak sembunyi. Coba kalau saya besarkan sampai 40, dia sembunyi tidak? Loh kok nggak ada? Oh sembunyi di mana dia? Aduh kalau kebesaran besar tidak kelihatan, padahal polen itu justru bagusnya adalah kelihatan duri-durinya begini gitu kan ya. Kalau cuman kelihatan yang berapa tadi 5 kali atau 10 kali kan tidak kelihatan durinya, tidak cantik gitu ya. Tadi letaknya di bawah, tapi begitu dibesarkan tidak kelihatan, nggak cukup ininya, ya frame-nya, ya frame dari simulasi ini tidak cukup. Nah tentunya yang seperti itu tidak dipilih jadinya ya, tidak dipilih. Oke, maaf sebentar. Intinya adalah memilih satu spesimen itu adalah spesimen yang tampak ya, tampak di setiap perbesaran ya, di setiap perbesaran sehingga tidak kesulitan nanti di setiap perbesaran, dan juga apa tadi ya, di setiap perbesaran tampak. Nah, dan ditandai ya, di laporan tuh ditandai pada saat dia masih perbesaran kecil kayak ini tadi kan banyak. Nah, banyak ya. Misalnya ya, kalau pas di center sih tidak masalah. Kalau pas kelihatan banyak begini, nah di screenshotnya tadi ditandai mana yang diukur, ya mana yang diukur. Dan yang diukur harus tetap. Ya kalau tidak ditandai sebenarnya juga tidak apa-apa ya. Tapi maksud saya untuk memastikan bahwa pada perbesaran berikutnya yang diukur itu adalah objek yang sama, bukan objek yang berbeda. Ya, nanti kan hasilnya tidak akurat, bukan nggak akurat. Apa ya? Ya tidak runut gitu ya, objeknya berbeda ya untuk objek yang sama. Seperti itu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, itu screenshot tadi ya. Kemudian sama dari screenshot yang sudah dipastikan oke tadi, dituliskan di sini skala mikrometer okulernya ya, sehingga nanti di sini terlihat ukuran objek mikroskopisnya ya. Oke, ini silakan berinovasi semaksimal mungkin sesuai dengan spesimen yang dipilih ya, begitu. Oke, terus sampai 3 spesimen ya, 3 spesimen.
Oke, di akhir dari tabel-tabel tersebut, ya ditambahkan suatu persepsi sebenarnya ya, bukan kesimpulan, lebih ke arah persepsi dan pemaknaan ya, berdasarkan keteraturan data dan perhitungan dimensi mikroskopis ya yang diperoleh ya pada umumnya. Jadi keteraturan datanya seperti apa ya, dan persepsi lain yang bisa dituliskan di sini. Nah, seperti itu cara pengisian dari tugas praktikum ya untuk materi mikrometer dan penentuan objek mikroskopis. Ya, silakan bila ada yang hendak ditanyakan. Oke, yang sedang buka laptop bisa dimainkan. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Permisi Ibu. Nisa, silakan. Terkait nanti format nama untuk pengunggahan hasil laporan itu apa ya Bu? Iya, sama dengan yang format yang kemarin dipakai untuk placement test ya. Placement test, formatnya sama. Sebentar, saya kok lupa kemarin pakai format yang bagaimana. Sama kita pakai itu aja. Sebentar. Oh ini PLN-nya ini. Ya. Oke, sebenarnya ini benar. Ini yang kemarin ya. Oke, kita tetap kita tengok bersama. Kemarin saya memberikan instruksi formatnya. Bagaimana? Formatnya adalah nama, NIM. Nah, berarti materi 1. Begitu ya, Nisa sama yang lainnya. Nama, NIM, materi 1 gitu. Nama, NIM, materi 1. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain di seputar bagaimana memainkan atau mungkin ini tombol-tombol yang ada di simulasi ini? Permisi Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Ya, ingin memastikan saja untuk spesiesnya itu kami ambil dari spesimen yang tersedia di sini ya Bu? Iya, yang tersedia di sini. Oh, baik Ibu, cukup terima kasih. Ya, karena kita tidak bisa memasukkan file yang lain ya di sistem ini. Ini punyanya website-nya punyanya Nikon. Nah, ini kalau kitnya ini Renalis ya, sel epitel Renalis, selnya kan banyak ya, tentunya harus dievaluasi dulu mana yang akan diukur gitu ya, diukur yang mana. Yang menarik, tetapi pada saat perbesaran besar dia juga tidak hilang ya, tetap ada di pandangan karena ini memang terbatas ya, bidang pandangnya terbatas, sehingga itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pada saat memilih spesimen. Oke, silakan. Ada yang lainnya? Ya. Oke. Ibu, permisi izin bertanya kembali. Siapa ini? Vika Ibu. Ya. Saya agak bingung di cylinder translation adjustment Bu. Ketika di micrometer itu kita menggunakan objek selection-nya itu mikrometer, tapi waktu kita pencet close sama fine itu perbedaannya apa ya Bu? Iya. Kok saya nggak melihat perbedaannya? Iya, betul. Core sama fine-nya tidak signifikan perbedaannya. Jadi menurut saya
diklik coarse atau fine itu tidak masalah. Tapi mungkin sebaiknya supaya tidak ada perbedaan hasil nanti pada saat pengukuran itu mungkin pakai fine atau pakai coarse saja disamakan terus untuk setiap kali pengukuran ya. Saya pindah-pindah ya, ada perbedaan tapi tidak selalu berpindah untuk setiap spesimen gitu ya, sehingga saya merasakan saya nilai tidak tampak perbedaan yang signifikan ya untuk semua spesimen ya antara coarse sama fine tadi itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang sudah diklarifikasi, jadi Bu Sri. Ya. Saya Sri Ibrahim. Ini saya bertanya sangat dasar ya. Mungkin ini pas biodas, mungkin saya yang lupa. Iya. Ini saya tadi coba untuk kalibrasi yang perbesaran 100 kali ya. Iya. Itu kan kalau dilihat perbandingannya sama yang kita misalkan ambil 10 ikut ya, 10 kali kan itu ikut ya. Kalau dilihat kan yang 10 kali itu dari semua garis yang ada di mikrometernya, baik itu objektif maupun okuler itu kan kayak satu dimensi aja ya Bu, jadi cuma panjangnya aja. Iya. Karena kayak gak ada lebar. Nah, kan kalau pas kita perbesaran ke 100 kan itu mulai kelihatan banget ya Bu, kelihatan sekali ternyata tuh gak satu dimensi, ada dua. Bu Sri? Iya. Nah, bukan dua, maksudnya ada kayak lebarnya gitu Bu. Ada kan kalau yang satu dimensi kan dia cuman garis saja ya Bu. Kalau satu yang perbesaran 10 kali. Nah, pas pembesaran itu 100 kali tuh saya lihat ada kayak mulai ada muncul lebar gitu. Mungkin saya share screen mungkin ya biar enak ya. Boleh, silakan. Permisi. Ups. Nah, ini Bu, mikrometer. Kelihatan ya Bu untuk share screen-nya? Iya, yang crosshair ya. Ya, ini cuma saya kembali ke yang standar. Ini tadi saya coba-coba ya Bu. Sebentar. Mana itu ya? White enggak. Nah, kan kalau 10 kali enggak ada itunya. Oh, nah ini baru muncul, Mas. Nah, ini kan kalau dilihat kan masih kayak satu dimensi ya Bu. Jadi kayak cuman garis. Kalau dikalibrasi itu kan bisa enak ya Bu dapetnya yang mana yang saling bertindih, overlap bisa dikatakan. Nah, cuman pas yang ke 100 kali itu kan mulai terlihat ada kalau diturunkan ini kan ada ternyata yang bagian objektif, yang objektif ini kan mulai melebar ya Bu. Nah, ini saya cuma agak lupa atau mungkin saya ragu untuk penentuan yang overlap ini yang diambil tuh apakah yang paling ujung ketemu atau yang mendekati Bu. Cuman untuk klarifikasi itu saya lupa atau mungkin enggak gitu. Terima kasih. Yang paling dekat Yudis ya, yang paling dekat. Ini kan ada beberapa garis ya. Satu, yang garis hitam besar itu 1, 2, 3, 4, 5 ya Yudis ya. Betul Bu. Dari 5 itu pilih 2 yang manapun yang paling berhimpitan dengan yang merah. Pilih 2 yang manapun yang paling berhimpitan dengan merah. Gitu. Kalau ini tampaknya yang paling berhimpitan kalau di mata saya Yudis ya. Mata saya yang berhimpitan itu yang dari kiri Yudis. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang paling berhimpitan. Nah, ya berarti kalau saya diukur skala itu, karena kalau semakin kita pilih yang nomor 3, 4, 5 kan semakin kurang berhimpitan ya. Betul. Nah, sehingga kalau mata saya berarti sama dengan matanya Yudis, berarti dipilih yang pertama dan yang kedua mikrometer objektif ini di-alignment-kan dengan yang merah itu mikrometer okuler. Nah, gitu Yudis. Oh, enggak Bu, baik. Intinya masih sama gitu. Kasih buat klarifikasinya. Oke. Silakan yang lain. Ya, seperti itu cara mengerjakannya. Dikumpulkannya sampai waktunya panjang ya, sampai dengan hari Rabu ya, Rabu 2, 3, 5
Ya, harapannya semuanya tidak ketinggalan untuk mengerjakan. Oke, bisa? Ada yang hendak ditanyakan? Tika, Afif, bisa? Sejauh ini belum, Ibu. Belum ya. Abdullah? Belum ada, Afif. Abdullah, tadi sejak kuliah saya belum mendengar suaranya Abdullah ini. Belum, Bu Mas, belum. Belum. Sekarang buka laptop enggak, Abdullah? Ya, Bu. Oke. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya, sambil memainkan, ya, saya rasa tidak sulit ya sebagai warming up simulasi yang pertama ini bisa dimulai secara mandiri, disesuaikan dengan waktu masing-masing, ya, tentunya dengan batas waktu yang ada. Ya, bila tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri, Kak. Abidah, Maurin, Sahro, Febrian. Permisi Bu, maaf Ya, mau tanya lagi. Ini silakan. bukan tentang simulasi sih Bu, ini yang waktu aplikasinya pas di lab kalau boleh. Apakah Iya. boleh? Iya, boleh, silakan. Ini saya nggak tahu ya, karena kita kami waktu semester 1, Iya. saya pribadi tuh kan kalau waktu sama asisten itu kan yang materi topik 1 tuh kan kita hanya menggunakan ya Bu, dalam artian sudah plot selesai gitu. Jadi kita tinggal memainkan bagian-bagiannya untuk membesarkan magnifikasinya atau mengecilkan, itu kan berdasarkan arahan dari aspek ya Bu, asisten praktikum. Cuman yang saya bingungkan itu tuh untuk yang pemasangan mikrometer tuh, terutama yang okuler. Iya. Kalau yang objektif kan kita tinggal taruh di di satu sama sampel di benda. Nah, yang mikrometer okuler itu apakah tergantung dari jenis dari jenis lens mikroskop, ataukah itu ada kayak tempat khusus masuknya? Misalnya kalau saya lihat dari beberapa itu beda-beda deh kayak. Bagaimana ya? Betul. Mikrometer okuler itu adalah aksesori, ya, aksesori. Jadi tidak semua mikroskop pada saat kita beli itu sudah dilengkapi dengan mikrometer okuler, atau bahkan tidak ada, karena itu adalah aksesori. Bila kita menghendaki ya untuk edukasi ya, ada mikrometer okuler pada lensanya, maka kita beli sendiri okuler, lensa okuler, mikrometer okuler, ya, kita beli sendiri. Ya, tentunya kadang ada spesifikasi sendiri supaya cocok masuk di tabung lensa okuler. Ya, kadang ada yang nggak cocok masuknya. Nah, itu dibeli terpisah ya, lensa okuler. Ya, tentunya pada saat beli harus dicocokkan spesifikasinya ya, supaya nanti bisa dipakai. Nah, pada saat dipakai biasanya pada saat praktikum, nah itu sama laboran baru dipasangkan di lensa okuler, dipasangkan. Bila sesi praktikum minggu itu semuanya sudah selesai semua kelas, nah biasanya sama laboran dilepas mikrometer okulernya dilepas dari lensa okulernya masing-masing, jadi bersih kembali. Nah, begitu. Sehingga biasanya untuk anak-anak yang penelitian yang tidak untuk praktikum, nah itu kosong, tidak ada gitu ya. Kalau misalnya memerlukan mikrometer okuler untuk dimasukkan ke situ, bisa menghubungi laboran ya, nanti dibantu untuk memasukkan, menginsersikan mikrometer okuler pada tabung lensa okuler. Begitu, Yudi. Memang nggak semua ya Bu? Iya. Memang asisten pun juga tidak masang sendiri ya, sudah disiapkan oleh laboran gitu ya, disiapkan oleh laboran ya. Gitu. Kasih Bu atas informasinya. Iya, penelitian juga kalau diperlukan hanya menghubungi laboran untuk minta dipasangkan, diinsersikan mikrometer okuler. Ya. Seperti itu, Yudi. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, sebenarnya di zaman modern seperti ini, ya, hampir semua mikroskop
yang dilengkapi dengan software, jadi kalau yang sudah PKL di balai-balai, nah itu software dari software yang dipakai untuk image processing ya di mikroskop tersebut sudah dilengkapi dengan kalibrasi mikrometer, maksudnya otomatis ya, otomatis dari softwarenya. Dan kita tidak perlu melakukan kalibrasi mikrometer okuler dan mikrometer objektif, ya, tidak perlu seperti itu. Kalau si mikroskopnya disambungkan dengan suatu software tertentu untuk processing image, gitu ya. Nah, namun kalau misalnya nanti masuk di laboratorium yang belum mempunyai perangkat seperti itu, nah pekerjaan masih bisa dilakukan, ya, selama punya mikrometer okuler dan punya mikrometer objektif, gitu ya. Jadi kita tahu yang modern juga tahu, kemudian yang konvensional ya juga bisa memainkannya. Jadi, seperti itu, Yudi. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Permisi Ibu. Ya, silakan izin bertanya Ibu. Ya. Menurut surat edaran terbaru ini kan praktikum benar-benar full daring ya Bu. Apakah untuk kelas teknik mikroskopis yang kelas kecil ini masih ada peluang untuk melaksanakan praktikum secara luring Ibu? Iya. Mungkin nanti bergantian atau shift seperti itu Ibu. Betul ya. Sebenarnya masih bisa Nisa. Sebenarnya masih bisa. Namun kemudian tergantung dari saya. Saya pas kebetulan sedang membatasi interaksi ya dengan di kampus ya mungkin sampai minggu depan ya, sehingga kalau toh dimungkinkan untuk luring ya belum ada yang mandu gitu bisa ya di kalau saya sudah bisa berinteraksi di kampus ya saya meminta izin kepada jurusan untuk bisa luring untuk teknik mikroskopi. Begitu nih saya. Yang kemarin sudah direncanakan seperti itu ya, sudah menggebu-gebu. Begitu mau hari hanya jebret, waduh didaring lagi gitu ya. Begitu daring beberapa saat, saya yang nggak bisa ke kampus jadinya. Oke, tidak apa-apa, semoga Maret ya sudah tidak ada masalah lagi. Saya akan meminta izin ke jurusan untuk yang 11 orang ini ya. Oke. Ya, bila sudah tidak ada, selamat mengerjakan. Bisa kita tutup ya untuk penjelasan hari ini. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon agak rajin untuk membuka VLM ya. Paling enggak koordinatornya bisa sharing kalau misalnya ada tugas atau ada kuis gitu ya, sehingga tidak ketinggalan lagi. Yang ketinggalan tadi siapa? Kok Sahro, bukan Sahro tadi, Maurin bukan, siapa? Robia. Ini Robia kok nggak kelihatan saya? Robia tuh, nggak kelihatan. Sepertinya mungkin ada kendala jaringan Ibu. Oh begitu, ya. Ini sudah 12 saudara. Sudah betul 12. Sahronya nggak ada. Oke, Sahro, Robia tuh ya. Oke, ya. Oke, jadi saya tutup penjelasan hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan, jangan sampai terlambat mengerjakan. Ya, dan paling enggak tiap malam buka ya, barangkali ada kuis yang sudah bisa muncul atau mungkin kuisnya diulang dan seterusnya gitu ya, karena nggak ada notifikasi, ini kelemahan dari VLM. Ya oke, mohon maaf, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.